Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Adiatmana Ginting, SPDMS, dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Al-Maksum. Latar belakang pendidikan saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris di STKIP Budidaya dan lulus pada tahun 2016, dan saya melanjutkan jenjang serata 2 Magister Sastra Inggris di Universitas Islam Sumatera Utara dan selesai pada tahun 2019. Pada pemaparan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Basic English Grammar. Pemaparan kali ini juga merupakan salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Selanjutnya, apa sih itu mata kuliah Basic English Grammar? Mata kuliah Basic English Grammar adalah mata kuliah berbobot 2 SKS dengan waktu 100 menit setiap pertemuan. Mata kuliah Basic English Grammar terdiri dari penyampaian materi tentang golongan kata yang memiliki bentuk, fungsi, dan makna dalam tata bahasa atau grammar bahasa Inggris yang terdiri dari part of speech, yang terdiri dari 1 noun, kedua pronoun, ketiga adverb, kelima verb, keenam conjunction, ketujuh preposition. Selanjutnya, setelah mengikuti mata kuliah Basic English Grammar, kemampuan apa sih yang akan didapatkan oleh mahasiswa? Jadi, setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah Basic English Grammar, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan pola-pola atau struktur grammar bahasa Inggris untuk menghasilkan kalimat yang benar dan tepat. Tentunya di dalam mata kuliah Basic English Grammar sendiri ada beberapa materi yang akan diajarkan. Materi pembelajaran yang ada di mata kuliah Basic English Grammar terdiri dari 1 noun, kedua pronoun, ketiga adjective, keempat adverb, kelima verb, keenam conjunction, ketujuh modal auxiliary verbs, kedelapan preposition, dan kesembilan articles. Tentunya materi pembelajaran ini diambil dari 2 sumber utama. Yang pertama adalah buku dari Howard Sergeant yang berisi tentang Basic English Grammar. Yang kedua, buku yang berisi atau buku yang saya tulis sendiri, yaitu buku An Introduction to English Grammar for Beginner Students. Tentunya di dalam mata kuliah Basic English Grammar sendiri ada sistem pembelajaran yang dianut. Untuk sistem pembelajaran sendiri terdiri dari sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Untuk pada saat mode sinkronus, pembelajaran dilaksanakan menggunakan media Zoom meeting untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Adapun pada saat mode asinkronus, saya memberikan soal melalui platform Google Form dengan harapan saya dapat mengetahui jawaban yang diberikan oleh mahasiswa setelah perkuliahan atau setelah materi yang saya berikan. Tentunya sistem pembelajaran ini juga tidak terlepas dari prinsip SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana pembelajaran terpusat kepada mahasiswa. Tentunya metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam pembelajaran atau mata kuliah Basic English Grammar yaitu metode pembelajaran diskusi. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa, penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri dari 1 presensi kehadiran, kedua tugas, ketiga hasil ujian tengah semester, keempat hasil ujian akhir semester. Sistem penilaian dan indikator disepakati pada saat awal perkuliahan ketika memaparkan kontrak perkuliahan. Hal ini saya terapkan di mata kuliah Basic English Grammar sebagai bukti dalam implementasi penilaian bersifat objektif dan transparan. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah Basic English Grammar. Selanjutnya pada bagian kedua, saya akan mendemonstrasikan perkuliahan Basic English Grammar yang saya gunakan melalui platform Zoom Meeting. How are you today? Hello? Okay, hello Devi Aryani, how are you today? Fine, sir. Fine. Okay, We fine. are fine. Okay, so
Thank you for following this meeting. For today, we discuss about modal verbs. Okay, modal verbs, especially we discuss about the kinds of the modal verbs. Okay, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan, ya, tentang modal verbs terlebih dahulu, ya. Jadi saya akan coba share dulu. Oke, jadi sudah melihat screen yang saya bagikan? Can you see my screen, Tiara Aulia? Apa sah? Can you see? Bisa dilihat nggak screen yang saya bagikan? Kan. I can. Oke. Bisa. Nah, modal auxiliary verbs. Okay. Maybe some of you ever hear about this material, but some of you are not yet about learning about this material, but it's not problem, we discuss. Okay. So pretest, before we are going to discuss about modal verb, there is also pretest. There are 3 questions. Okay. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan ke kalian. Kita pemanasan dulu, we are warming up. Okay. Nah, number 1. Okay. Mr. John may go to the cinema together with his family. Okay. Jadi coba yang nomor 1 dulu. Saya mau tanya di mana aks. Oke, I wanna ask Devi Aryani. Hello Devi Aryani, are you there? Siap, sir. Kata Pak, nge-lag, sir. Sorry, can you hear my voice? Okay, Devi Aryani, number 1. Okay, number 1, question number 1. Mr. John may go to the cinema together with his family. Okay, so what do you think? The aim of the sentence. Tujuannya apa ini kira-kira? Sentence number 1. To giving possibility, kemungkinan, or to give some information or request. Nah, sir, nge-lag, sir. Sorry, pardon me? Okay, maybe there is problem with Devi. So, question number 2. We're going to question number 2. I call Muhammad Yusuf Maulana. Question number 2. Yes, we are going to dinner. Would you come? Okay. Yusuf, first question number 2. What's the aim of the sentence? Giving possibility, asking for request, or giving information? Ntar lu ya. We are going to dinner. Kayak itu, kayak mengajak dia. Oh ya, asking for request. Asking for request ya. So, you said that asking for request. What the reason, alasan? You state that the question number 2 is asking for request. Asking for dinner. Okay, asking for dinner. Apa ada kalimat question mark-nya di situ, tanda question mark-nya? Ada. Atau There is. Oh ya. Okay, number 3. I can speak 3 language. Okay. Rahmah Languages. Ali. Are you there? Rahmah? Okay, we're going to Tiara Aulia. Hello, Tiara.
Are you there? Can you hear my voice? Yes, sir. Okay. Question number 3. I can speak 3 languages. Okay. So the aim of this sentence is giving information, asking possibility, okay, or giving or to inform the ability. Kayaknya giving information. Betul nggak? Giving information. Okay. What you said that question number 3 giving information. Kenapa bilang kalau di kalimat nomor 3 itu dia giving information? Saya nggak dengar, sah. Hello, can you hear my voice? Hello? Dengar, kok sedikit. Dengar, sah. Ya, kenapa kalimat nomor 3 itu Tiara bilang itu memberikan informasi? Why? Karena dia ngasih tahu, I can speak 3 language. Dia ngasih tahu kalau saya bisa berbicara 3 bahasa gitu. Mungkin. Okay, thank you for your reason. Okay. So your answer is good. Okay, but okay, and the number three, the purpose is to giving to show the ability, kemampuan sebenarnya. Jadi kemampuan dia, I can speak 3 languages. Can di sini di underline. Dia menekankan bahwasanya dia itu punya keahlian untuk menggunakan 3 bahasa. Oke, itu yang nomor 2. Artinya would you come, ada kata would di situ, ya kan? Dibuat tanda tanya berarti asking for request sebenarnya. Asking for request. Itu. Nah, kalau yang nomor 1 itu tulisan together his family, artinya giving possibility. May itu kan mungkin, bisa iya, bisa tidak. Mr. John may go to the cinema together with his family. Artinya ada kemungkinan bahwasanya Mr. John akan pergi dengan keluarganya. Okay, thank you. So, next BA is after following this meeting, setelah mengikuti mata kuliah materi ini, you, okay, as a collegian, you may made, accept, or giving instruction by using modals. Okay, and you may distinguish, membedakan antara modals used for request untuk meminta, possibility kemungkinan, obligation kewajiban, dan penolakan. Oke. Nah, next introduction di sini bisa dilihat modals verb can be used in the 3 parts. Oke. Sebelumnya sudah pernah dengar belum? Ada kata can, may, kayak will, might, ought to. Saya tanya sama saya tanya sama si Kia. Saya tanya sama Julaiha dulu. Hello Julaiha. Can you hear my voice? Hello? Oke. Iya. Yes, sir. Yeah, Devi. Modal verbs like can, may, might, ought to. Gimana, sir? Macet, sir. Hello, can you hear my voice? Hear my voice? Hello? Hello, Julaiha, can you hear my voice? Okay, I'm going to ask Ramah Muta Ali. Kirang Muta Ali, can you hear my voice?
Hello, Rahman Mutali, can you hear my voice? Okay, there's problem network. Tiara Aulia, can you hear my voice? Yes, sir. Are you ever hear about modal verbs like can, might, must? Pernah denger nggak? Pernah. Kalau can, pernah? Oke, pernah denger. Kira-kira fungsinya mereka untuk apa? Menurut, according to your opinion. My opini, menurut saya, ya fungsinya bisa untuk kayak nanya bisa atau enggak gitu, atau ngasih kayak mana ya, atau ngasih tahu gitu, gitulah mungkin sah. Oke, Kayak will kan, I will, misalnya kayak saya akan kemana gitu kan yang ngasih tahu. Berarti kayak can, saya bisa melakukan itu kan, I can do it gitu kan. Jadi dia kayak lebih ke ngasih tahu, tapi nanya juga bisa sih, gitu, tergantung masa gitu. oke, oke. Oke, thank you Tiara for your review. Okay, so modal verbs, okay, can be used in the three section, tiga bagian. Pertama, someone is able to do something. Seseorang ingin atau mampu melakukan sesuatu, dia pakai modal verbs. S1 emphasize, menekankan. Number two, that someone is allowed to do something. Artinya dia diperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, someone has to do something. Seorang ingin melakukan sesuatu. Itu ya. Jadi itu function dari modal. Part bagiannya seperti itu bisa dilihat di sini seperti can, shall, should, could, may, ought to merupakan bagian daripada modal verbs. Oke, kita lanjut. Nah, kita discussion about can and could. Oke, can and could. Di sini bisa dilihat, you may see, oke, for one, use can and could to say that someone is able to do something. Artinya bisa atau gunakan can dan could untuk dapat melakukan sesuatu. For the first, okay, she can draw really good pictures. Okay, dia dapat apa namanya menggambar gambar yang bagus gitu ya. Artinya apa? Kata can di sini ia merujukkan kepada kemampuan, oke, ability atau able to do something, gitu ya. Nah, yang kedua sini, can and could are also used for asking for information, help, offering something, and for suggesting something. Oke, berarti sini asking for information or help. Jadi kalau ingin kalian nanyakan suatu informasi atau minta tolong, menawarkan suatu atau untuk menyarankan suatu bisa pakai can and could. Oke. Nah, satu hal yang harus kalian one thing that you have to remember is the use of could for something that the sentence or the activity is already happening. Oke. Jadi can itu modal present, digunakan untuk present, kalimat atau bentuk kegiatan yang sekarang. Could itu digunakan untuk past, kegiatan yang sudah berlalu. Contoh misalkan sini. Could you show me where the accident happened? Happened ini artinya sudah terjadi atau past tense. Kalau dia pakai kata can di sini tidak matching atau tidak sesuai, maka dia pakai kata could. Oke, jadi modal present ada modal past. Jadi can untuk modal present, could untuk modal past. Oke, lanjut. Will and would. Oke, use will and would when you asking someone to do something. Oke, something will. Will you please stop making that noise? Itu ya. Misalkan kalian nanya seorang untuk melakukan sesuatu, artinya bisa pakai will dan pakai would, ya. Jadi will atau kata would you pass me that book please gitu. Bisakah kamu memberikan
memberikan buku itu tolong. Oke, lanjut. Ada should dan should. Should and should. We ask for advice, for offering, and suggest something. Ada kata ask for advice. Menanyakan suatu nasihat. Offer something. Menawarkan suatu atau suggest something. Memberikan sugesti atau saran. Ya. For example. Okay. Should I phone the police? Okay. Haruskah saya menelpon seorang polisi? Atau saya help you with that heavy bag? Atau bisakah saya menolong kamu mengangkat tas yang berat itu? Kalau di sini kalimat ini dia itu untuk menawarkan sesuatu, offer something. Oke, offer something artinya dia melakukan sesuatu yang untuk menolong orang, ya. Kalau di sini saya help you with the heavy bag artinya dia juga menawarkan sesuatu atau dia menyarankan, ya. Menawarkan dan atau menyarankan. Ya, tergantung dari mana tujuannya, ya. Lalu kita pakai ought to. Nah, ought to is to make, di sini ought to make strong suggestion and talk about someone's duty. Duty itu apa semacam kewajiban. Okay? You look tired. You to go to bed early tonight. Kamu terlihat lelah. Kamu harus ya pergi ke tempat tidur atau pergi tidurlah malam ini, gitu ya. Jadi kenapa dia nggak pakai may, ya kan? Karena kalau dia pakai may bisa dia istirahat atau tidak. Sementara ought to di sini untuk buat suatu strong suggestion, saran yang harus diikuti. Maka kata ought to. Oke. Nah, lalu kita masuk sini kata must seperti itu. Use must to talk about things that you have to do. Sesuatu yang harus dilakukan. Oke. Kalau ought to tadi strong suggestion. Artinya suatu saran yang kuat yang harus dilaksanakan. Begitu juga dengan must. Tetapi perbedaannya sedikit adalah must ini cenderung seperti perintah. Ya. Contohnya, I must mail this letter today. Atau you must speak louder. I can hear you. You must speak louder. You harus berbicara lebih keras. Oke, saya tidak dapat mendengar. Itu ya. Nah, lalu may and might yang terakhir ya. Now, may and might is you allow it to do something and to tell someone that they are allowed to do something. Artinya dia itu sesuatu, may dan might digunakan untuk memberikan suatu atau memberikan orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Misalkan may I go out play now, ya kan? Bisa gak saya keluar gitu itu. Itu juga dengan sini use might to talk about things that are possible or likely. Artinya might sesuatu yang sifatnya kemungkinan atau seperti misalnya take an umbrella in rain. Oke. Angkatlah sebuah ambillah sebuah payung kan air hujan. Oke. Saya stop share. Okay, so based on this meeting, I will ask you. So, Tiara Aulia, can you hear my voice? Yes, sir. Okay, Tiara Aulia, apa sih tujuan penggunaan dari kata can dan could? Untuk memberikan informasi. Satu lagi apa ya? Lupa satu lagi, sir. Pokoknya dia gitulah, sir. Dia sama ini over something. apa? Nasi ya kayaknya itu. Okay, thank you. Rahma Mutali, can you hear my voice? Hello, Rahma. Yes, sir, I can. Okay, so Devi Haryani. Hello, Devi. Yes, sir. Can you turn on your camera? Okay, Devi Haryani. So, tell me what is the purpose of using may and might?
Sorry, sir. Nge-lag, sir. Okay, please tell me their purpose. Maksud or the aim, tujuan penggunaan may and might. Hello, Devi. Hello. Hello. Devi. Okay. There is problem with Devi. Okay. So in the chat, di kolom chat ada saya kirimkan link untuk bagaimana sih setelah kalian ikuti materi tentang modal auxiliary verbs, apa sih bagaimana sih perasaan kalian, silahkan diisi. Saya tunggu 2 menit ya sebelum nanti saya kasih tugas melalui link Google Form. Oke. Dibuka di kolom chatnya. Biar tahu nih. Silahkan diisi. Yang lain juga pada mahasiswa yang lain agar mengisi. Oke, buka kolom chatnya. Sudah ada yang mengisi? Saya coba cek dulu ya. Oke, ada di kolom chat dibuka, situ ada survei yang saya buat. Mohon diisi. Saya ingin melihat apakah mengerti sudah dengan namanya. Oke, sir. Ayo, silakan diisi. Diisi dulu. Sudah ada yang mengisi? Mengisinya itu tulis salah satu atau gimana, sah? Ditulis aja. Biar apa? Nanti misalkan what do you feel about this after following this meeting? Kalian ngetik misalkan happy. Oke, sudah ada yang menjawab di sini. Saya coba ya. Oke, di sini ada. Saya coba di sini. Sudah ada satu yang mengisi. Ayo yang lain silahkan mengisi. Ya kan? Kita coba sama-sama untuk melihat seperti itu ya. Satu orang sudah mengisi. I have new lesson. Saya mendapatkan pengetahuan baru. Yang lain, ayo silahkan. Oke. For following this meeting will continue. Oke, in the asynchronous. Oke, ini asynchronous classroom. Oke. So thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya laksanakan melalui Zoom meeting pada model pembelajaran online. Saya bermohon maaf apabila dalam proses pengajaran atau dalam proses pengambilan video pengajaran di mata kuliah yang saya aku terdapat beberapa kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.